saya Gusti Ayu Alis Widiantari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Tabanan, Bali. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Praktik coaching saya kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama saya akan menjadi observer, kemudian yang kedua saya akan sebagai coach, kemudian yang ketiga saya akan menjadi coaching. Dalam praktek coaching ini saya akan mengajak dua rekan saya, yaitu Pak Gusti Adiarte dengan Bu Dayu Intan. Berikut praktek coaching saya yang pertama. Selamat siang Pak Gusti. Selamat siang. Selamat siang Bu Dayu. Selamat siang Bu Alis. Nah, seperti yang sudah kita rencanakan di awal, jadi untuk hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Jadi di sini saya sebagai pengamat, kemudian Pak Gusti sebagai coach, kemudian Bu Dayu sebagai coaching. Sebelum melaksanakan praktik coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Gusti selaku coachnya nanti. Jadi yang pertama yaitu tentang penilaian yang akan dilakukan selama praktik coaching ini. Penilaiannya itu yaitu dilihat dari alur cerita yang sudah dilaksanakan dalam praktik coaching. Kemudian yang kedua itu kompetensi yang terlihat di sana yang sudah Pak Gusti miliki. Kemudian yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip coaching. Nah, jadi itu saja yang akan dilakukan pengamatan hari ini. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan kepada Pak Gusti kompetensi apa yang ingin Pak Gusti kembangkan dalam praktik coaching ini. Baik, terima kasih Bu Agung sudah menyempatkan waktu. Ada beberapa kompetensi atau mungkin yang ingin saya berusaha kembangkan lagi dalam praktik coaching ini. Yang pertama kan kehadiran penuh, itu yang sudah dari praktek kemarin sudah lumayan lah. Kemudian mendengarkan aktif itu saya tetap kembangkan lagi, tapi yang terutama di sini saya akan belajar mengembangkan lagi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sekiranya bisa menggali informasi-informasi, syukur-syukur bisa coaching nanti mengambil solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi ketiga kompetensi ini yang akan Pak Gusti kembangkan dalam praktik coaching ini. Baik, kemudian saya ingin menanyakan yang berikutnya kompetensi yang spesifik yang ingin Pak Gusti kembangkan di sini. Kira-kira yang mana di antara ketiga? Dari ketiga itu yang paling ini ya pasti yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena sekarang kan permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing coach itu kan berbeda-beda. Jadi berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk bisa si coach ini menemukan sendiri solusi dari masalah. Berarti yang spesifik yang akan diobservasi hari ini yaitu Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak Gusti, apa indikator ketercapaian yang Pak Gusti inginkan? Ya. Indikator ketercapaian yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coach bisa menyampaikan permasalahannya, mengidentifikasi, kemudian membuat rencana sehingga punya komitmen dan tanggung jawab terhadap langkah-langkah berikutnya dari si coach. Nah, jadi untuk praktek coachingnya hari ini bisa dimulai dan saya akan melakukan pengamatan terhadap praktek coaching yang harus dilakukan hari ini. Jadi silakan untuk prakteknya. Ini terima kasih Bu. Halo, selamat siang Bu Dayu. Selamat siang Pak Di. Bagaimana kabarnya? Kabarnya mengantuk
masuk sekalian. Ini siang hari. Ya, siang hari. Kesibukan juga. Kesibukannya ya itu raport. Saya lihat juga sudah banyak membantu rekan-rekan juga raport. Ya. Lumayan menyita waktu. Gimana? Sehat, keluarga sehat. Sehat. Ya. Baik. Kira-kira apa yang mau Ibu Dayu sampaikan, curhatkan? Ya, tujuan saya curhat hari ini Pak Adi, Ya. yaitu saya punya permasalahan di kelas, itu ada pembulian secara berkelompok terhadap kelas 1 sekolah saya Ya. yang bernama Komang Ayu. Pembuliannya itu lumayan berlaku sudah lama, itu sekitar 2 mingguan sudah. Itu pembulian itu dilakukan di kelas, di luar kelas, atau mungkin di jejaring? Kalau di kenyataan sih tidak terlihat ya Pak ya, cuma itu yang dilakukan oleh Komang Ayu dan juga bapaknya kemarin itu memang pembuliannya ada di jejaring, itu di WhatsApp, chat WhatsApp, dan itu khusus malam-malam aja ya. Efek apa yang dirasakan oleh si Mang Ayu tadi? Efeknya udah pasti selama 3 hari berturut-turut Komang Ayu tidak berada di sekolah pertama. Dan ini ya yang saya lihat, anak-anak itu yang membuli Komang Ayu kali ini anak-anak yang memang saya lihat memang alami sekali, alami tidak pernah berulah di kelas. Saya kan juga walinya tahu lah, cuma kok saya tidak habis pikir ke 5 orang ini bergrup untuk mendukung si Komang Ayu. Dan saya gali masalahnya sempat kemarin ternyata cuma gara-gara tugas saja. Dari kejadian tersebut, apa yang sudah Ibu Dayu lakukan untuk penanganan kasus? Nah, untuk penanganan itu saya sempat menggali informasi sendiri dari orangnya langsung, dari Komang Ayunya, dari bapaknya juga, tapi setelah saya menangani itu ternyata pimpinan masih ada. Karena saya tidak bisa menangani sendiri, itu saya bawa juga permasalahannya ke guru BK. Tapi ada tapinya tapi Pak Adi, saya masih kurang puas aja dengan penanganan BK. Maksud saya di sini sih gimana ya, harusnya kan udah fix ya hilang masalah itu, cuma masih aja ada orang, 2-3 orang dari kelompok itu menundung si Komang Ayu itu malam-malam dengan kata-kata yang memang benar-benar seharusnya tidak digunakan oleh anak SMP, jorok banget, itu kasar, itu sangat-sangat mempengaruhi psikis si Komang Ayu sampai 3 hari tidak ikut sekolah, sampai demam, bapaknya hilang. Nah, dari apa yang sudah Ibu Dayu lakukan itu, mungkin Ibu Dayu menemui hambatan-hambatan di mana kira-kira? Hambatannya itu udah pasti kita di sharing komunikasi ya, antar sejawat dengan siswa sudah pasti kan pasti adanya ditutup-tutupi lah, nggak semua full nanti dia mau curhat seperti itu, mungkin karena ketakutan atau bagaimana. Mungkin juga Komang Ayu pada awalnya bukan hanya saya saja sebagai tempat curhatnya. Kita lihat kemarin juga saya sempat sibuk sekali ya, dia tidak mau nganggur saya, dia curhat ke teman saya yang lain guru bahasa Indonesia, tidak berani mengganggu. Jadi sih di sebatas komunikasi. Untuk rencana ke depannya, ada nggak rencana untuk ke depannya itu seperti apa sih? Kalau untuk rencana sudah pasti ada ya Pak Lia. Yang pertama itu saya inginnya ada suatu pertemuan tertentu di hari tertentu juga. Ya saya bilang mungkin hari yang agak spesial, mungkin ada pertunjukan di jam-jam 9 sampai jam 10, habis itu ada jam tertentu untuk pertemuan orang tua dan juga wali kelas. Ya, orang tua ya. Ya, dan juga apa ya, mendatangkan seorang pembicara untuk mengetahui apa sih efek bullying itu terhadap anaknya. Carikan narasumber ya. Ada sharing antar wali dan juga orang tua, mungkin seperti itu, biar tahu juga apa namanya, biar nggak cover aja yang pendiam tapi sebenarnya agak setan di belakangnya seperti itu. Ya. Artinya kita di sekolah kan terbatas ya, juga waktunya di waktu rumah. terbatas, Ya. anak di bawahnya di sini Betul. satu kelas 40 dia sudah berapa
Selain itu mungkin strategi apa yang ibu nanti selain sudah bagus tadi yang lihat itu ada dengan rekan sejawat, orang tua dilibatkan. Strategi yang kedepannya strateginya seperti apa ini? Yang pasti ada komunikasi yang intens. Jadi intinya komunikasi ya antara semua komponen yang ada di sekolah, baik itu nanti sama siswanya sendiri, dan ada yang ditutup-tutupi, dan jujur dia apa sih dampaknya dengan pengajar juga, biar tahu lah kelas-kelas mana aja yang memang ada pembulian, dan saya juga harus tahu kelas-kelas mana aja yang ada pembulian, seperti itu yang bisa sharing juga, pecahan juga. Terus yang pasti ke pimpinan itu harus komunikasinya bagus, karena ada program juga saya akan. Dan yang terakhir pasti ke masyarakat, itu orang tuanya sendiri. Ya baik, sudah bagus sekali Bu Dayu, komitmen sudah ada, kemudian rencana tindak lanjut juga sudah bagus sekali. Yang kira jika itu sinerginya bagus, semua komponen yang mungkin itu akan berhasil. Ya yang namanya pembulian ya, di mana masih ada. Dari zaman dulu itu masih masalah pembulian. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Ada mungkin komitmen ke depan ya. Komitmen saya ke depan itu dari sekolah tentunya pasti harus ada evaluasi tertentu. Dan mungkin dari siswanya sendiri mungkin agak susah ya, kata-kata loh, gimana sih caranya mengevaluasi satu kata-kata biar kita bisa membantu yang namanya kemudian secara manual. Ya itu sih yang saya inginkan, mungkin memang agak sulit sih. Untuk kebersamaan, kolaborasi. Ya, sudah bagus sekali Bu Dayu yang Ibu Dayu sampaikan. Dari apa yang Bu Dayu sampaikan, permasalahan, kemudian solusi yang Ibu Dayu, ya saya kira ini nanti bisa gayung bersama dari pihak sekolah. Pastilah sekolah akan menjembatani hal tersebut karena program yang sesuai dengan kekinian ya. Karena mencari kekompakan dalam berkomunikasi sama sulit, menyatukan visi juga memang sulit sekali. Harus komitmen bersama. Jadi kebersamaan ya. Baik Bu Dayu, kalau memang sudah ada lagi? Tidak ada. Ya. Setelah saya curhat, saya merasa sedikit lega. Artinya gimana ya? Artinya sudah ada satu orang yang sekarang mendukung tentang program saya. Pastilah didukung. Karena kalau tidak ada program yang jelas kan, akan muncul dengan sendirinya. Kalau memang tidak ada lagi, terima kasih sudah mau curhat dengan saya. Saya yang terima kasih Pak. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhat saya di tengah-tengah kesibukan Pak Adi dan juga kegalauan ingin tidur untuk siang hari ini. Iya. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali Pak Adi, selamat siang. Baik Pak Gusti, bagus sekali ya, praktek kucingnya bagus sekali hari ini. Jadi yang sudah amati tadi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gusti, tadi Pak Gusti apa saja yang sudah dilakukan pada praktek kucingnya? Yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha mengikuti alur kita itu dari tujuan dan identifikasi, perencanaannya juga sampai ke komitmen dan tanggung jawab. Sudah Dayu sendiri yang sudah menyebutkan tanpa ada pertanyaan tadi sudah bagus ya, misalnya begitu. Kemudian yang berusaha tadi, yang masih saya kesulitan masih bagaimana caranya membuat sebuah pertanyaan gitu, yang berbobot lah, memang masih dalam tahap belajar. Baik, jadi setelah saya melakukan pengamatan, jadi ini ada beberapa hal dari keseluruhan tadi yang sudah kita sampaikan di awal penilaiannya, jadi semuanya sudah masuk ke usia. Jadi prinsip kucingnya itu sudah, lihat potensinya, kehadiran penuh, Pak Gusti sudah konsentrasi
kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Dayu, kemudian Pak Gusti juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari alur cerita yang saya perhatikan, dari tujuannya itu Pak Gusti di awal sudah menanyakan tujuan untuk kucing hari ini apa. Kemudian untuk identifikasi itu juga sudah Pak Gusti lakukan, yaitu salah satu pertanyaan yang dibenarkan tadi itu apa yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian dari rencana, di sana juga Pak Gusti sudah menanyakan apa rencana yang akan dilakukan, kemudian strategi yang akan dilakukan lagi. Kemudian yang terakhir di sana tanggung jawab. Jadi dari tanggung jawab itu di sana sudah disampaikan rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana itu. Jadi itu semua sudah masuk di sana tadi Pak Gusti ya. Sekarang yang terakhir ini pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Pak Gusti kembangkan lagi? Jadi untuk kucing berikutnya apa yang akan dikembangkan? Ya, masih ya Bu, masih. Mungkin ini sebuah keterampilan mungkin ya Bu ya, membuat sebuah pertanyaan yang berbobot itu masih saya merasa kurang di sana. Bagaimana membuat pertanyaan supaya bisa berbobot, menggali lagi informasi. Harapannya kan bisa si kucing ini bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi untuk praktek kucing kita hari ini sekian. Terima kasih Pak Gusti, terima kasih Bu Dayu. Terima kasih Bu. Demikian tadi praktek kucing saya yang pertama. Sekarang saya akan lanjutkan dengan praktek kucing saya yang kedua. Selamat pagi Bu Dayu, Bu Aris. Selamat pagi Pak Adi. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan praktik kucing, di mana saya akan memerankan sebagai observer, pengamat, kemudian Ibu Dayu sebagai coach, sedangkan Bu Aris sebagai kucing. Nah nanti permasalahannya silakan biar mengalir saja ya. Kemudian ada beberapa yang Mbak yang sampaikan di sini tentang aspek-aspek yang mau yang amati sebagai observer, seperti apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan oleh coach dalam hal ini, apakah sudah prinsip-prinsip kucing itu sudah dilaksanakan, alur kita juga apakah sudah dilakukan, dan yang terakhir itu kompetensi dari si coachnya itu. Kemudian dari saya mau bertanya dulu ke coach, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam praktik coaching kali ini? Itu ada 3 kompetensi Pak. Itu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua menerangkan secara aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan secara berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi itu mungkin ada satu yang bisa dibilang spesifik mau dikembangkan, yang mungkin saya sebagai pengamatnya mau diobservasi nanti. Yang pasti itu yang terakhir, yang mempertanyakan pertanyaan yang berbobot terhadap si coach sendiri, karena mempertanyakan pertanyaan yang berbobot itu gimana ya, memerlukan kesadaran penuh juga atau kehadiran penuh itu pertama untuk mendapatkan solusi bagi si coach sendiri. Nah itu nanti yang paling utama yang mau saya kembangkan. Nah yang kemudian, sebelum memulai percakapan nanti, saya bertanya lagi satu, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kucing yang akan Bu Dayu dan Bu Aris akan nanti lakukan? Indikatornya itu balik lagi ya ke tadi, indikator ketiga kucing tadi, mendengarkan secara aktif, yang kedua itu ada kehadiran penuh, yang ketiga mempertanyakan pertanyaan yang berbobot, dan yang pasti nanti itu sesuai dengan alur tirta nanti. Baik, itu dulu dari saya. Untuk selanjutnya silakan Bu Dayu, Bu Aris, disilakan memulai percakapan untuk coaching kali ini. Terima kasih
kasih Pak Andi. Ya. Selamat pagi Bu Aris. Pagi Bu Dayu. Ada apa ini ya? Tumben sekali Bu Aris meluangkan waktu untuk nyamperin saya atau mendekati saya. Ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan? Iya, ada beberapa hal sih yang ingin saya sampaikan Bu Dayu. Ini masalah pekerjaan, tapi saya cerita dikit ya. Jadi permasalahannya itu di sini kan selain mengajar itu kan saya ada tugas tambahan lagi. Jadi tugas tambahannya itu salah satunya itu ini yang baru program yang dilaksanakan oleh sekolah, yaitu pengelolaan sampah. Jadi masalah pengelolaan sampah ini kebetulan yang ikut sosialisasi waktu itu bukan saya Bu Dayu, tetapi ternyata saya yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi ketua tim dalam pengelolaan sampah itu. Jadi saya agak bingung bagaimana caranya, mulainya dari mana, seperti itu. Jadi masih bingung. Oh ya, berarti di sini Bu Aris masih bingung ya tentang kenapa sih saya dipilih menjadi seorang ketua bank sampah seperti itu. Ya, berarti di sini ada ketidaksiapan berarti. Ya, tidak siap, karena tidak siap dengan karena belum tahu pekerjaannya atau yang mana yang harus diambil sekarang, apa yang harus dikerjakan itu yang belum tahu, karena yang sosialisasi kan bukan saya yang mengikuti. Memang sih sudah ada panduannya, cuman kan membaca kembali panduannya itu kan memerlukan waktu juga ya. Ya, berarti saya mau bertanya lagi di sini, dukungan apa sih yang diinginkan oleh Bu Aris untuk bisa menjadi ketua bank sampah di sekolah? Biar gimana ya, serak gitu loh. Biar bisa melaksanakan tugas itu maksudnya Bu Dayu. Jadi supaya bisa melaksanakan tugas itu sih, saya di awal itu saya ingin tahu lebih banyak lagi informasi tentang pengelolaan sampah itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah membentuk tim, jadi di sana saya ingin lebih banyak komunikasi, mungkin ada masukan dari teman-teman yang ada di tim tersebut. Jadi di situ saya sangat membutuhkan komunikasi serta peran dari masing-masing teman-teman yang ada di tim tersebut. Kalau saya mendengar ceritanya Bu Aris ya, itu sudah bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus, itu sudah ada dukungan dari tim juga ya. Nah, ini Bu Aris pasti mempunyai kelebihan sesuatu yang dilihat oleh pimpinan kita sendiri ya. Kalau bisa Bu Aris tuh, maksudnya Bu Aris sendiri ya, kelebihannya Ibu untuk menjadi ketua bank sampah itu di mana sih letaknya? Mana ya Bu Dayu, saya juga ngerti di mana kelebihan saya. Kok saya aja yang diberikan tugas seperti ini ya. Saya masih kurang mengerti sih Bu Dayu, cuman mungkin karena saya mau bekerja mungkin Bu Dayu ya. Jadi kalau misalkan diberikan tanggung jawab itu pasti akan saya laksanakan. Jadi berusaha pokoknya melaksanakan apa yang diberikan tugas ini. Ya. Kalau seperti itu sudah pasti nanti tujuan bisa dicapai ya, apalagi ada tim. Nah, untuk mencapai hal tersebut, apakah ada suatu hambatan yang Ibu Aris rasakan di sini sebagai ketua tim dan ketua bank sampah sekolah? Jadi hambatannya, jadi yang selama ini sih saya kurang benar informasi terkait dengan pengelolaan sampah itu saja sih. Mungkin kita harus lebih banyak mencari informasi di internet atau dengan berbagi dengan teman-teman, atau di sini karena kita sudah melibatkan anak-anak OSIS juga, jadi di sana mungkin nanti mereka bisa mengeluarkan ide-ide dengan lebih sering berkomunikasi dengan mereka, jadi mereka juga akan mengeluarkan ide-idenya. Jadi yang selama ini itu yang belum sih Bu Dayu, itu hanya baru dalam pikiran saya aja sih. Nanti sering berkomunikasi dengan mereka.
berarti bagus ya udah mendapatkan suatu solusi, artinya ada suatu komunikasi yang harus ditingkatkan lagi antara anak-anak, teman juga ya Bu ya. Nah, untuk menguatkan strategi yang tadi Ibu bilang, itu apa yang Ibu Aris lakukan selanjutnya? Yang saya lakukan selanjutnya, jadi lebih sering berkomunikasi dengan mereka. Jadi dengan tim terutama, kemudian dengan siswa yang berhubungan dengan pengelolaan sampah tersebut. Jadi dari komunikasi itu nanti saya akan mendapatkan jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang sudah saya alami. Jadi dari sana nanti saya akan bisa menentukan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kira-kira berapa lama waktu untuk dibutuhkan agar bisa mencapai tujuan tersebut atau mencapai suatu komitmen tersebut agar tujuan Bu Aris tercapai? Jadi waktu yang dibutuhkan mungkin saya sudah memulainya hari ini, jadi sampai 2 minggu atau 1 minggu ke depan mungkin bisa dilihat bagaimanakah hasilnya setelah saya melakukan komunikasi lebih sering dengan siswa dan juga tim. Di sana saya akan melihat hasilnya, apakah saya akan mendapatkan ide yang baru nanti untuk mengembangkan pengelolaan sampah ini atau seperti apa. Nah, ini saya punya pertanyaan ya, agak nyeleneh sih sedikit. Nah, seandainya jikalau rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar, apakah ada rencana lain lagi, rencana cadangan gitu maksudnya saya? Kan belum tentu rencana yang kita usulkan nanti semua orang itu setuju seperti itu. Apakah mungkin ada rencana selanjutnya? Untuk pengelolaan sampahnya itu sih sudah ada rencana sementara kan gitu. Jadi pertanyaannya kalau misalkan itu tidak berhasil itu. Jadi kalau itu tidak berhasil sebenarnya sih saya punya rencana yang lain, karena seperti waktu ini sudah pernah ada kunjungan. Jadi dari kunjungan itu sudah ada beberapa masukan. Jadi itu memang salah satunya ada yang tidak sesuai dengan yang saya rencanakan karena tidak diperbolehkan di sana. Jadi saya harus rencana itu berarti saya harus batalkan, artinya dialihkan ke perencanaan yang lain. Seperti misalkan kemarin kan ada siswa yang membuat ekobrik. Jadi ekobrik itu sebenarnya tidak disarankan dari dinas. Jadi kita tidak disarankan untuk membuat ekobrik, tapi karena saya sudah mengumpulkan siswa untuk membuat ekobrik itu dan siswanya juga sudah mulai mengumpulkan seperti itu. Jadi itu harus ditarik lagi. Jadi mungkin nanti kumpulan dari ekobrik itu nanti kita buat satu karya. Jadi mungkin nanti dari OSIS membuat satu karya supaya itu juga tidak terbuang, artinya rugi mereka mengumpulkan. Nah, jadi itu akan dibuatkan satu karya. Jadi itu salah satu rencana saya yang artinya beda dengan yang direncanakan di awal. Ya, bagus sekali sih saya dengar ya sudah ada rencana lanjutan jikalau nanti rencana awal memang gagal. Itu bagus sekali saya dengar. Nah, di sini pasti kalau ada rencana pasti ada komitmen. Apa sih komitmen Bu Aris untuk mencapai tujuan tersebut? Komitmen saya untuk mencapai tujuan itu saya harus bekerja lebih giat lagi, artinya memikirkan lagi rencana-rencana selanjutnya supaya bisa memberikan apa yang diinginkan dari hasil akhir dari program ini. Ya, benar sekali. Itu harus ada komitmen yang pertama, kerjasama juga ya. Dan di sini kita kan tidak bisa bekerja dengan sendirinya, harus ada tim. Nah, siapa saja itu selain tim yang Bu Aris bentuk untuk membantu mencapai tujuan hidup itu sebagai ketua bank sampah? Siswa sudah pasti. Jadi di sini yang terlibat itu ada beberapa siswa. Jadi mereka yang membantu sosialisasi, mereka juga ikut membantu
di sana. Kemudian setelah kita memiliki rencana, siswa juga yang ikut membantu dalam melaksanakannya. Bagus sekali sih Bu ya, saya dengar itu sudah ada rencana A dan juga rencana B, dan dibutuhkannya suatu komitmen dan kerjasama antara tim ibu sendiri dan juga siswa ya. Untuk hari ini bagaimana ya perasaan Ibu setelah mendapatkan apa ya, bukan mendapatkan Ibu curhat ke saya, bagaimana sih perasaannya? Saya sudah merasa lebih lega karena bisa, artinya sudah ada yang diajak mencurahkan apa yang selama ini masih terpendam. Jadi harus cerita sama siapa gitu. Jadi saja hari ini saya bisa bercerita atau curhat dengan Bunda Ina. Nah ini saya juga mohon maaf Bu Aris nih kalau saya punya salah kata gitu ya. Kita kan sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Ina karena sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf ini saya banyak minta waktu Bunda Ina. Ya, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih kembali. Bagus sekali coachingnya dilakukan oleh Bu Dayu. Tidak ada celah bagi saya untuk mengoreksi, sempurna sekali ya dari apa ya, dari awal gitu ya. Artinya apa namanya, dari proses dari tujuan sudah dilakukan identifikasi, kemudian rencana sudah disampaikan juga melalui komunikasi, penguatan strategi sudah ditanyakan, jangka waktu, kemudian langkah jika plan A tidak jadi apa rencananya, udah bagus sekali. Komitmen juga ditanggung jawab sudah, kemudian siapa saja yang dilibatkan sudah komplit. Tidak ada celah saya untuk mengoreksi Bu Dayu. Nah di sini dia menanyakan apakah, dan menurut Bu Dayu sekarang, menurut Bu Dayu dari yang coaching yang Ibu lakukan tadi, apakah indikatornya tadi sudah menurut Bu Dayu sudah tercapai? Menurut saya untuk indikator mungkin ada kurang satu ya. Menanyakan pertanyaan yang berbobot kembali lagi ya. Mungkin saya di sana belum maksimal. Nah untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu sudah pasti memerlukan apa ya, kesadaran penuh atau kehadiran penuh itu pastinya. Dan untuk mendengarkan secara aktif juga itu sebenarnya memang sulit. Gimana ya, kita mendengarkan secara aktif itu artinya kita berkomitmen untuk mendengarkan dia dulu tanpa kita yang menyerobot perkataan si coach itu sendiri. Itu ada di antara ketiga indikator itu sebenarnya kaitannya sangat erat sekali. Cuma ada satu indikator yang memang sangat sulit saya rasakan, yaitu mengembangkan atau memberikan ide-ide yang untuk memancing apa namanya ya, jawaban dari si coach itu sendiri. Ya, kemudian kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu Dayu kembangkan lagi untuk jelaskan, pengen lagi kalau ada lebih kalau ada kesempatan ya, itu saya ingin berlatih berulang-ulang kali agar bisa menjadi seorang coach yang memang benar-benar memberikan solusi kepada si coach itu sendiri. Dan kompetensi yang harus saya tingkatkan lagi, yang pertama itu balik lagi lagi ke memancing ide atau apa yang memberikan pertanyaan yang memang memberikan suatu apa ya, bukan memberikan sesuatu ya, memancing suatu ide agar idenya si coach itu muncul. Ya. Baik, bagus sekali Ibu Dayu, Bu Aris. Terima kasih sudah untuk waktunya, kemudian sudah memerankan dengan baik coaching. Kemudian jika saya ada salah kata, selamat pagi Bu Dayu, Bu Aris. Silahkan kembali beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing. Selamat pagi. Pagi Pak Adi. Terima kasih. Berikut adalah praktik coaching saya yang ketiga. Selamat sore Pak Adi dan Bu Aris. Selamat sore Bu Dayu. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Adapun peran-peran kita di sini yaitu yang pertama saya sebagai observer atau pengamat, Bu Aris sebagai
coachnya dan Pak Adi sebagai coachnya. Adapun rencana yang akan saya observasi di sini yaitu apakah kompetensi dari prinsip coaching itu berjalan nanti dan juga alur serta ya. Nah, sebelum praktek coachingnya dimulai, saya akan menanyakan kepada Bu Aris ya, apa saja kompetensi coaching yang akan ingin Ibu Aris kembangkan di sini. Jadi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Jadi kompetensi yang kedua itu yang saya ingin kembangkan di sini. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua itu kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu gali nanti dari praktek coaching ini? Kompetensi yang ingin saya spesifik yang ingin saya observasi di sini yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, adapun indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari praktek coaching ini? Dari praktek coaching ini saya berharap sebagai coach itu bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali informasi dari coach dan coach itu juga bisa nanti menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, itu saja sementara pertanyaan dari saya ya. Silakan Bapak Adi dan juga Bu Aris melakukan praktek coachingnya dan saya sendiri akan mengamati praktek coachingnya itu. Oke. Sudah lupa saya persilakan untuk Bu Aris dan juga Bu Adi. Terima kasih Bu Dayu. Selamat sore Pak Gusti. Selamat sore Bu Aris. Apa kabar? Baik Bu Aris. Bu Aris, gimana kabarnya? Oh, saya baik. Sehat ya. Gimana kerjaannya Pak Gusti hari ini? Lumayan, dari semalam itu jam 2 baru selesai saya ngambil ini. Jadi bangun jam 5 berangkat kerja. Nilai raportnya sudah selesai. Sudah, syukur sudah. Tinggal ekstrakurikuler yang belum. Oh, Ya itu aja, ekstra, belum ada iya, apa-apa. iya. Raportnya udah berarti Pak Gusti ya? Untuk nilai saya sudah, untuk identitas raport mungkin sudah. Ya, berarti sudah beres Pak Gusti ya? Ya 90% lah. Iya. Ya. Baik, jadi hari ini apa yang ingin Pak Gusti sampaikan ke saya karena tumben Pak Gusti duduk manis, duduk manis mencari saya hari ini. Iya, berusaha manis kayaknya. Begini Bu, ya kan kita tahu sekolah kita kan sudah berapa 1-2 semester sudah menjalankan pembelajaran tatap muka dan memberikan ke anak-anak membawa HP ke sekolah. Sebuah kebijakan yang tentu ada yang mengiringi dampaknya kan begitu. Nah, terutama kesiapan anak-anak dalam diberikan kesempatan membawa HP. Yang pun sudah jelas-jelas seperti apa yang sudah ditekankan oleh sekolah, katanya bilang itu yang menjadi masalah yang mau dia sampaikan, mau curhatkan ke Bu Aris. Siapa tahu nanti ada yang muncul sebuah solusi gitu. Di kelas Pak Gusti, maksud saya di kelas yang Pak Gusti ajarkan itu semuanya bawa HP Pak Gusti? Hampir semuanya. Paling dari setahu saya dari 436 semua bawa HP. Paling ada yang mungkin ada masalah dan makanya yang satu semua, hampir semua. Kalau dari pembelajaran yang Pak Gusti lakukan, itu biasanya HP-nya itu dimanfaatkan dengan baik atau bagaimana Pak Gusti biasanya pada saat mengajar? Saat mengajar.
Nah, kan sebelumnya kan kita di awal tahun ajaran semua guru kan sudah melaksanakan di sini ya, membuat kesepakatan. Nah, termasuk satu poin di dalamnya kan menggunakan siswa menggunakan HP jika mendapat izin dari guru untuk pembelajaran kan itu. Tapi faktanya siswa kurang disiplin yang begitu. Nah, ini yang menjadi akar permasalahannya, di mana seringkali siswa di jam istirahat, kemudian pada saat jam pembelajaran ada aja yang pegang HP ya, kemudian digunakan untuk apa? Tidak cuma untuk pembelajaran, mereka kadang-kadang konten atau ambil foto, video atau apa kayak itu. Jadi yang paling sering itu kan saya lihat main game. Ya. Kalau saat pembelajaran Pak Gusti ada nggak siswa yang seperti itu? Tidak bisa dipungkiri ada. Pasti ada ya. Ya. Kalau melihat permasalahannya seperti itu, apa yang Pak Gusti sudah lakukan selama ini kepada siswa yang sudah maksimal saya lakukan yaitu cuman menegur bila mana menemukan kejadian seperti itu. Kemudian karena begini, dari kesepakatan itu konsekuensinya cuman gak berani kita mengambil langkah terlalu keras kan, itu meminta HP, tidak berani karena itu kebutuhan, sudah menjadi kebutuhan ya. Sama Ibu Agung kalau tidak bawa HP kan bingung juga kan, sudah apa-apa sudah ada di sana. Nah, kita tidak berani, sebatas menegur. Kemudian permasalahannya sebenarnya gini, gimana caranya kita memantau pemantauan, karena kita buat kesepakatan ada konsekuensi pemantauan peran maksimal juga gini, kurang maksimal juga hasilnya gitu. Pemantauan penggunaan HP di sekolah. Iya. Kalau Pak Gusti sendiri biasanya untuk memantau siswa dalam penggunaan HP itu seperti apa biasanya? Sebatas ini aja sih, artinya pas kita di pembelajaran, pas kita lewat kelas, itu saja. Sisanya waktu itu tidak maksimal dilakukan pemantauan. Gitu. Jadi mungkin kalau ada sarana yang bisa memantau itu, misalnya CCTV, kemudian itu kan pemantauannya 24 jam. Jadi minimal dia mengurungkan niatnya. Kalau sudah ada seperti itu, ada yang memantau. Jadi kan itu pemantauan sebenarnya. Untuk rencana berikutnya apa yang ingin Pak Gusti lakukan dari permasalahan tersebut? Dari permasalahan ya kan sudah jadinya ya betul, pemantauannya itu mungkin begini, mungkin nanti disampaikan saja yang begini sebelum menyampaikan ke rapat atau apa, mendiskusikan dengan rekan-rekan sejawat seperti sekarang ini bagaimana itu sebelum dibawa ke rapat, kemudian apa yang menjadi nanti di rapat, apa yang menjadi kesepakatan, karena ini kan terkait anggaran juga kan tidak bisa sekarang minta langsung, sekarang harus direncanakan dengan matang, apalagi menyangkut 33 kelas ditambah aula dan sebagainya, banyak sekali itu. Nah, syukur-syukur nanti ini bisa diakomodir oleh pihak manajemen, disetujui oleh orang tua, dan dari pemegang kebijakan yang lain juga disetujui, sehingga upaya-upaya kita yang dengan niat positif itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira Pak Gusti rencananya kapan melaksanakan, atau rencana Pak Gusti itu kapan mulai dilaksanakan? Ya mungkin hampir setiap hari nanti, mungkin kayak sekarang dengan Bu Agung
nanti dengan siapa rekan yang lain gimana sebenarnya, karena ini masalah kita bersama kan begitu. Masalah kita bersama, harus kita bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Seperti yang sampaikan tadi, disepakati dulu apa yang menjadi keputusan kita bersama. Setelah ada kesepakatan, mari kita jalankan itu, belajar menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Jadi rencananya Pak Gusti mendekati dulu artinya teman, kemudian disampaikan nanti di apa, kemudian semoga nanti ada keputusan, kemudian kalau sudah ada di dalam keluarga kita di guru dan pegawai SMP, baru nanti kemana celahnya, apakah ke orang tua atau kemana, bisa karena tidak bisa terlepas dari halangan gitu ya. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Pak Gusti lakukan untuk mewujudkan rencana ini apa Pak Gusti? Tindak lanjutnya jelas, artinya itu tadi yang bilang tujuannya kan menyampaikan itu di rapat, tapi sebelum kita sedang bertahap, kemudian orang tua itu tindak lanjutnya. Tapi ini sekali lagi bukan rencana saya, cuman kegelisahannya melihat yang seperti itu. Kemudian semoga juga nanti ada juga selain hal-hal yang disebutkan tadi, artinya gini, bagaimana mengajak rekan-rekan guru agar pemanfaatan HP di kalangan anak-anak itu bisa lebih banyak untuk kepembelajaran. Jadi sekian jam itu memang lebih banyak untuk pembelajaran. Jadi bukan sehari belajar dari jam 7.30 sampai jam 13.30, tidak terlalu banyak yang peluang mereka untuk menggunakan hal-hal yang di luar pembelajaran. Misalnya masing-masing guru mungkin kalau mau ya ini sinergi sih sebenarnya punya program sendiri mungkin, atau gimana caranya anak-anak bisa bijak menggunakan HP-nya. Nah intinya kan begini sebenarnya, tujuan jauh ke depannya kan bagaimana mereka bisa terhindar dari dampak-dampak negatif kan gitu. Tujuan yang lebih luas, dampak-dampak negatif internet, baru kemudian bagaimana mereka bisa bijak menggunakan HP untuk semaksimal mungkin dalam pembelajaran. Itu yang menjadi goalnya nanti. Baik, bagus sekali Pak Gusti, itu rencananya sudah. Itu mimpi sih sebenarnya. Tadi mimpi, sekarang baru bangun. Oh iya. Mudah-mudahan mimpi Pak Gusti itu. Mimpi kita bersama. Mimpi kita bersama itu bisa. Mimpi kita bersama kan anak-anak itu. Iya. Ya, semoga terwujud Pak Gusti. Ya. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Ya, mohon dukungannya juga dari Ibu, rekan-rekan. Semua kan itu harus semua nih bersinergi. Ya. Berarti Pak Gusti untuk saat ini siapa aja yang kira-kira menurut Pak Gusti yang bisa mendukung dalam mewujudkan rencana tersebut? Di guru gitu Pak Gusti ya, guru yang lain. Ya, semua termasuk orang tua. Ya, orang tua. Karena sekarang kan gini, di sekolah kita pantau, ya kan? Ya. Jam 7.30 sampai 13.30. Ya, sisanya berapa jam itu loh? Sama dengan begini, Ibu punya anak kan SMA, kalau udah di kamarnya gimana cara mantau? Ya, atau di luar jam-jam Ibu dengan anak itu kan mereka luasa juga, dia bisa kemana-mana, itu menjelajah. Jadi makanya tadi saya pilihkan tanda kutip pemantauannya. Baik, berarti Pak Gusti sudah menemukan jalan keluarnya ya, artinya ada rencana, ada rencana.
harapannya ada lagi rencana yang lebih dari rekan-rekan. Iya. Sehingga itu menjadi saling mendukung. Jadi, dari rekan-rekan yang lain juga siapa tahu ada yang bisa memberikan solusi lagi. Jadi kita padukan solusinya sehingga menemukan hal yang baiklah untuk kita semua gitu Pak Gusti ya. Iya. Ya. Jadi dari saya mungkin hari ini cukup sekian karena Pak Gusti sudah menemukan rencana tindak lanjut yang akan Pak Gusti lakukan ya. Jadi sebelum diakhiri mungkin Pak Gusti bisa menyampaikan bagaimana kira-kira perasaan Pak Gusti hari ini setelah berbagi atau curhat masalah siswa tersebut kepada saya dan nanti kepada rekan yang lain juga ya. Untuk hari ini bagaimana? Sudah senang artinya gini, ketika saya ngomong ada yang dengerin gitu. Itu kan senang jadinya daripada sedang ngomong tidak didengerin terus dia ngomong gitu. Ya kan, ada yang mau mendengar dan artinya itu sebuah bagi yang sendiri apresiasi yang setinggi-tingginya kalau apa yang dia sampaikan benar kemudian apalagi nanti mendukung apa yang saya sampaikan bukan untuk siapa-siapa, untuk kita bersama ya. Pak Gusti siap, nanti kita semua akan mendukung. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Gusti? Ya itu aja dulu nanti yang lain oh iya, baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini terima kasih Pak Gusti. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, jadi terima kasih banyak karena sudah mau bercurhat dengan saya ya. Jadi nanti di lain waktu mungkin kita bisa lanjutkan lagi di permasalahan yang berbeda. Baik, terima kasih. Saya apresiasi ya, bagus sekali praktek coachingnya tadi ya. Saya sudah melihat itu di sini praktek coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan suatu potensi. Ya, yang saya tangkap tadi itu coachingnya itu adalah lebih ke pemantauan ya, pemantauan ya. Nah, saya ingin bertanya dengan Bu Aris ya, apa yang menjadi indikator ketercapaian setelah Ibu melakukan coaching tadi, Pak? Yang sudah saya lakukan tadi yaitu saya sudah berusaha untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi sehingga Pak Gusti bisa menyampaikan atau bisa menemukan apa yang Pak Gusti inginkan, maksudnya dari permasalahan itu sehingga menemukan adalah sedikit ide untuk rencana berikutnya. Saya simpulkan di sini sih ya sebenarnya ya, sebelum memberikan suatu pertanyaan yang berbobot itu pasti yang seperti yang dibilang Pak Adi tadi, kalau sebagai coach tidak mendengarkan dengan baik atau belajar aktif itu udah pasti nanti yang coachingnya udah apa sih kayak itu ya. Sudah saya merasakan sudah didengarkan sekali. Didengarkan sekali ya. Terus yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Aris kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Berdasarkan hasil coaching tadi itu sebenarnya yang ingin saya kembangkan lagi yang pertama yaitu yang disampaikan tadi oleh Pak Gusti, yaitu mendengarkan dengan baik. Saya rasa itu saya masih kurang di sana, jadi memang sih tadi saya sudah memperhatikan, sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gusti, tapi itu masih perlu ditingkatkan lagi menurut saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu masih kadang-kadang masih membuat harus berpikir dulu apa yang harus ditanyakan. Jadi itu saja sih dari saya, Bu. Tadi praktik coachingnya itu sudah saya lihat ya, sesuai dengan alur prinsip coaching dan juga alur data itu sudah lengkap sekali, dari tujuan, identifikasi, rencana dan juga tanggung jawab ya. Untuk praktek coaching hari ini kita selesai saja ya, sudah waktunya juga sudah sudah sore sekali
Jika ada salah kata dari observer atau pengamatnya, saya mohon maaf ya. Kami juga kalau ada Ya. salah kata. Ya, saya juga. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah mau meluangkan waktunya ya sebagai coach dan juga coaching. Ya. Ya, terima kasih. Demikian saja praktik kucing saya kali ini. Sekian dan